103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, seperti biasa DP Mania, setiap hari Rabu berarti rebuan ya. Hari Rabu ini tanggal 15 di bulan November 2023, Indra hadir bersama sang profesor dan acaranya adalah Haryono Show DP Mania. 1 jam ke depan kebersamaan kita di Haryono Show. Untuk hari ini sang profesornya sudah hadir di samping saya karena saya sebagai asisten sang profesor. Semuanya sehat ya Mania, karena di Haryono Show di rebuan spesial hari ini di 103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Mania bisa nontonin langsung ya di live IG-nya 103,4 FM Jakarta. Nanti juga bisa nontonin tayangan ulangnya di YouTube-nya ya 103,4 FM. Nah, terus juga bisa mendengarkan dimanapun Mania berada di streamingnya di www.103,4fm.com. Terus juga yang mau gabung, yang ingin bertanya hari ini ya dengan temanya yang istimewa banget, di WhatsApp 0811991034. Dan syukur alhamdulillah kembali bersama Hendra di acara Haryono Show, talk show spesial bersama Profesor Dr. Haryono Siono, dan saya sebagai co-hostnya ya Prof ya, sang asisten. Ada tamu istimewanya ya, karena temanya juga istimewa di Haryono Show kali ini, yaitu refleksi akhir tahun lulusan Universitas Trilogi Jakarta, harapan dan tantangan. Karena akhir tahun tinggal menghitung hari, tinggal 1,5 bulan lagi ya. Sekarang kan tanggal 15. Nah, Prof, pada Haryono Show edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu Ibu Dr. Ati Herawati MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Trilogi Jakarta. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Ibu, deketan sama mic-nya Ibu. Iya. Sebelum nanti bincang-bincang dengan Bu Dr. Ati ya. Oke. Nah Prof, sebelum nanti kita bincang-bincang ya Prof ya dengan Bu Ati, Prof ini bagaimana nih sebelumnya nih Prof? Refleksi akhir tahun dari Universitas Trilogi Jakarta dan planning apa saja yang sudah disiapkan untuk tahun 2020. Jadi kita perlu melihat kembali Universitas Trilogi itu dulu aslinya adalah STEKPI, dan STEKPI itu terkenal dengan program studi ekonomi dan apa itu namanya keuangan perbankan, ekonomi dan apa keuangan. Dan Fakultas Ekonomi yang sekarang ini mewarisi dengan tetap gagah seperti dulu gitu. Jadi nanti kita dengarkan dari Bu Ati bagaimana Fakultas Ekonomi dan manajemen yang ada masih tetap unggul dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang baru muncul. Tetapi yang baru muncul itu sekarang juga mulai berkembang ya. Jadi nanti kita dengarkan dari Bu Ati. Oke, kualitas universitas yang begitu unggul fakultasnya ya. Walaupun ada yang baru, fakultas yang baru-baru ya Prof ya. Jadi biarpun kita itu sudah lama, kita taruh ekonomi itu agak belakang-belakangan karena memang sudah sangat terkenal. Saya mau tanya ke Profesor Haryono. Berdasarkan pengalaman Prof ya di pemerintahan mulai saat di Badan Pusat Statistik BKKBN hingga menjadi Menko Kesra pastinya dan Taskin, seperti apa nih Prof menyiapkan refleksi akhir tahunnya? Ini merupakan satu proses ya. Dan di zaman itu kita tiap-tiap tahun itu ada tahapan-tahapan. Jadi agak mudah mempersiapkan refleksi itu. Apakah tahapan itu tercapai atau tidak tercapai, itu ada ukuran-ukurannya. Dan dari ukuran-ukuran itu kita bisa menilai apakah satu tahapan dapat kita selesaikan dengan baik. Bahkan pada tahap terakhir saya kebetulan sangat beruntung karena sasaran tahun 2000 kita percepat menjadi 10 tahun lebih cepat. Selesai pada tahun 90. Dan alhamdulillah kita kurang dari tahun 90 itu sudah selesai, bahkan mendapat penghargaan PBB. Sehingga saya pada tahun-tahun 90 itu sudah berubah dari pendekatan mencari aseptor menjadi pendekatan membangun keluarga.
itu refleksinya jadi berubah, targetnya berubah, sasarannya tidak berubah, tetapi sasaran akhir yang ingin dicapai berubah. Jadi pada 10 tahun terakhir kita membangun keluarga, tidak lagi mencari aseptor untuk keluarga berencana. Ini merupakan keuntungan, dan sekaligus itu membawa peningkatan dari pribadi saya sebagai kepala BKKBN, kemudian dijadikan menteri, lalu kemudian jadi Menko. Jadi saya kurang lebih lalu mengalahkan menteri-menteri yang lain karena saya bisa membuktikan, merefleksikan bahwa hasil kita capai itu di luar target yang ada. Nah ini yang ini kebetulan sama dengan target di trilogi. Di trilogi itu targetnya didahului dengan STECTI, dan STECTI itu kehebatannya adalah dalam bidang ekonomi dan bisnis, ekonomi dan keuangan. Nah nanti Ibu Ati kita tanyakan bagaimana refleksinya, apakah ekonominya masih tetap jaya seperti dulu atau bagaimana? Bagaimana? Ya, silakan catatan Ibu nih pasti. Silakan Bu. Terima kasih Prof dan Pak Hendra. Ya. Seperti tadi disampaikan bahwa trilogi berasal dari STECTI, di mana dulu zaman STECTI konsentrasinya lebih pada ekonomi, keuangan dan perbankan, dan sekarang lebih mengembangkan sayap di bidang-bidang yang lain. Tapi tentu saja bidang ekonomi, keuangan dan perbankan masih tetap paling eksis di trilogi. Saat ini mahasiswa terbanyak juga masih tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora sebagai pengembangan dari STECTI itu sendiri, walaupun di fakultas yang lain juga alhamdulillah tahun ini semakin mengalami peningkatan. Nah, untuk refleksinya itu sendiri, di tahun ini di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora kami ingin meningkatkan kualitas di setiap prodi, di mana di tahun ini ada 3 prodi yang sedang mengajukan akreditasi agar mempunyai status yang menjadi lebih baik. PG PAUD, PG SD, dan MM. Alhamdulillah untuk PG PAUD sudah keluar akreditasi yang baru dan meningkat dari yang tadinya baik menjadi baik sekali. Dan mudah-mudahan ke depan PG SD yang sekarang sudah submit dan MM yang juga sekarang sudah submit bisa memperoleh akreditasi yang lebih baik lagi. Bagus ya Prof ya. Kalau ekonomi memang baik sekali ya. Ekonomi saat ini belum, masih baik, masih C ya, masih baik. Tapi di manajemen sudah baik sekali, akuntansi juga sudah baik sekali, MM juga sudah baik sekali. Mudah-mudahan kalau semua prodi sudah baik sekali, kemudian menyusul universitas menjadi universitas yang unggul. Wah, hebat deh temannya. Kita bisa mengajukan S3 ya? Bisa Prof, kalau rencananya kita pengen memang membuat S3 nanti menjadi dengan universitas negeri yang lain. Oke, Bu, catatan penting Ibu di refleksi trilogi 2023 ini kan menjelang akhir tahun juga ya. 1 bulan setengah lagi nih Bu. Catatan yang paling penting setelah tadi kan ada 3 dari PD PAUD, ya SD juga MM. Catatan yang paling penting lagi yang mana lagi nih Bu? Silakan. Saat ini kita sedang melakukan treasure study, jadi mengumpulkan semua alumni STECTI dan trilogi, karena melalui para alumni inilah kita bisa menyuarakan bagaimana sebetulnya Universitas Trilogi ini begitu eksis ya dari sejak STECTI. Jadi rencananya akan dibuat reuni akbar STECTI dan trilogi yang insya Allah nanti akan mendatangkan juga artis-artis mahasiswa STECTI, karena dulu terkenal ya STECTI itu dengan mahasiswanya yang artis-artis gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya treasure study ini nama trilogi akan semakin menggaung lagi, dimana kita
meyakinkan bahwa trilogi adalah STECPI. Iya, Prof, silakan. Jadi kira-kira kapan itu diadakan? Insya Allah bulan Februari. Bulan Februari ya. Jadi perlu kita suarakan melalui radio kita ya. Rencananya tentunya ini ada bersamaan dengan katakanlah ulang tahun atau apa gitu. Mungkin tidak bersamaan dengan ulang tahun, Prof. Tidak bisa bersamaan. Tidak bersamaan. Yang berperan fakultas apa yang paling menonjol gitu, Prof? Maunya semua fakultas, Prof. Karena kan trilogi kan milik semua ya. Betul. Jadi harus semuanya terlibat, harus semuanya ikut ambil bagian dari acara besar ini ya. Iya, iya. Rancangan pemasarannya dari fakultas ekonomi atau dari bidang lain? Dari kemahasiswaan, Prof. Jadi, dari kemahasiswaan. Kemahasiswaan lah yang memang punya tugas ya untuk mengumpulkan semua alumni. Oh, jadi mahasiswa diperankan. Betul, Prof. Ya, saya kira bagus sekali itu. Jadi harus mulai kita suarakan begitu. Jadi ini masih bulan November ya. Jadi Desember, Januari, tinggal sedikit lagi. Iya. Tinggal 1,5 bulan lagi ya. Dan mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar di bulan Februari ya, Bu Ati ya. Nah, Bu Ati, ini kan saya juga akhirnya pengen tahu nih, mahasiswa yang sekarang bergabung di Universitas Trilogi ini ada berapa jumlah? Apalagi masuk di kampus apa yang Ibu apa Fakultas Ekonomi iya. Saat ini total mahasiswa Trilogi hampir 3.000. Hampir 3.000. Dan mungkin memang sebagian besar ada di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Dan prodi terbanyak saat ini adalah prodi manajemen karena memang favoritnya ya. Iya. Di manajemen itu ada konsentrasi keuangan, jadi mungkin calon mahasiswa yang beranggapan bahwa lulus teknik keuangan ya berarti masuknya ke manajemen dan di manajemen ada keuangan. Tetapi mahasiswa di fakultas-fakultas lain juga mulai mekar ya. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Di fakultas yang teknik ya, yang sains itu mahasiswa juga tahun ini semakin bertambah. Terutama teknik informatika ya, karena mungkin sekarang kan zamannya digitalisasi. Jadi mahasiswa lebih juga memilih ke bidang teknologi informatika. Dan kira-kira laku jual begitu. Jadi dari Fakultas Ekonomi itu rata-rata yang lulus itu berapa bulan dapat kerja? Dari data tercatat bahwa rata-rata tingkat kelulusan mahasiswa di 4 tahun. 4 tahun, beda-beda setiap prodi berkisar antara 4,2 sampai 4,6 tahun. Tetapi yang menggembirakan adalah masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Itu kita masih di atas 50% mempunyai masa tunggu yang kurang dari 6 bulan. Jadi alhamdulillah lulusan teknologi tidak terlalu susah ya mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sudah dapat kerja sewaktu kuliah ya. Ada banyak, Prof, banyak. Mungkin itu juga yang membuat kita sebetulnya menginginkan mahasiswa itu selain setelah lulus mencari pekerjaan, tapi juga menjadi mahasiswa yang setelah lulus justru menghasilkan lapangan pekerjaan. Jadi sesuai dengan tagline-nya Trilogi, Technosos Entrepreneur, maka lulusan Trilogi harus ada yang menjadi entrepreneur. Wah, dan secara data, alhamdulillah lebih dari 10% mahasiswa Trilogi ketika lulus mereka menjadi entrepreneur. Oh, bagus. Bagus ya, Prof, hebat. Nah, itu perlu kita angkat tinggi-tinggi ya. Iya. Jadi bahkan barangkali jadi entrepreneur itu kalau saya lihat terjadi sejak sudah masih mahasiswa ya. Betul, Prof. Kita punya inkubator bisnis yang membina mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai ide-ide bisnis. Bahkan inkubator bisnis kita sudah sampai bisa mencari pendanaan untuk bisnis mahasiswa. Wah, Prof, hebat banget ya. Iya. Sehingga dengan sendirinya
mahasiswa uang kuliahnya dibayar sendiri. Betul, Prof. Karena sudah berbisnis. Iya. Tidak tergantung orang tua atau beasiswa. Iya. Jadi beasiswanya adalah pendapatan mahasiswa yang bekerja, ya. Iya. Nah, Bu Ati, capaian dan kemajuan apa nih yang perlu lagi ditingkatkan di refleksi kita, maksudnya di Universitas Trilogi ini jelang akhir tahun 2023? Apa lagi nih capaian yang harus ditingkatkan lagi, walaupun mungkin ya sudah 100% ya Bu ya? Iya. Kalau melihat transformasi pendidikan saat ini kan memang sudah mulai bergeser dari yang tadinya teaching university, kemudian bergeser menjadi research university, dan sekarang menjadi entrepreneur university, dan Trilogi sudah menginjak ke situ. Sehingga ke depan mudah-mudahan Trilogi memang bisa sesuai dengan tagline-nya, menghasilkan entrepreneur yang lebih banyak. Sehingga tidak perlu mencari kerja, tapi justru membuka lapangan kerja. Iya, hebat DP Mania. Gimana Prof? Ini masih artinya baru mulai ke sana. Di Fakultas Ekonomi, Manajemen Ekonomi, dan bisnisnya itu. Tetapi di bidang-bidang lain masih mengejar. Jadi masih artinya akreditasinya baru naik, ya. Di bawah rektor yang baru ini beberapa naik menjadi baik sekali. Tadinya baik, tapi baik sekali sekarang. Jadi kita kejar-kejaran, tapi disiplinnya agak keras juga karena tiap-tiap dekan atau tiap-tiap prodi harus berkejar-kejaran mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya, tapi sekaligus meningkatkan mutu. Jadi ada dua kewajiban. Biasanya kan tinggal meningkatkan mutu. Kalau ini tidak, di Trilogi itu salah satu tugas utamanya adalah mengajak anak-anak SMA masuk dalam Trilogi, artinya mencari mahasiswa. Nah, baru kemudian meningkatkan mutu. Jadi dua tugas ini menjadi tugas yang berat bagi para dosen. Jadi kalau dosen itu hanya mengajar saja, itu kita nggak begitu suka. Memang tidak dikeluarkan, tetapi lalu tidak begitu suka karena tugas mencari mahasiswa harus diimbangi dengan peningkatan mutu, dan peningkatan mutu itu harus merefleksi pada peningkatan pada waktu akreditasi, kan begitu ya. Dan sejalan mungkin ya dengan program pemerintah MBKM bahwa memang dosen pun dituntut untuk berkegiatan juga di luar kampus, tidak hanya berkegiatan di kampus dan mengajar saja seperti tadi Prof sampaikan, tapi dosen-dosen juga dituntut untuk bisa berkegiatan di luar kampus, di mana hasil dari kegiatan di luar kampus itu kan kemudian bisa menjadi pengembangan di dalam kampus itu sendiri. Berapa tahun, puluhan tahun atau jadi saya penasaran, pengen tahu juga, mungkin DP Mania juga pengen tahu semuanya. Jiwanya sudah lama. Jiwanya sudah lama. Walaupun badannya baru. Maksudnya? Ya, saya memang belum begitu lama bergabung gitu, tapi mudah-mudahan saya punya jiwa yang dari jauh-jauh sebelum saya masuk, saya berusaha mempelajari dan menyatukan jiwa saya dengan Trilogi. Walaupun baru, tapi ya insya Allah pemahaman saya tentang Trilogi terus saya gali. Gimana caranya itu? Iya. Dengan berinteraksi Prof, dengan yang lain. Jadi karena banyak teman-teman dari IPB di situ ya. Betul Prof. Dan alhamdulillah kaprodi juga banyak memberikan informasi tentang kondisi seperti dulu seperti apa dan sekarang berkembang menjadi seperti apa, sehingga jadi dari rektor ke rektor dipelajari begitu ya. Betul Prof. Pembinanya dipelajari juga ya. Oh iya betul Prof. Tapi memang Trilogi ini menjadi luar biasa karena kita punya pembina yang sangat luar biasa. Iya benar ya, karena kan Ibu jiwanya sudah lama, walaupun badannya baru, raganya baru, tapi jiwanya sudah lama. Kayaknya Bu Dr. Ati ini udah keliling kemana-mana nih, tapi akhirnya singgahnya di Trilogi ya, di beberapa universitas ya. Iya.
Ya, saya berkecimpung di dunia pendidikan dari tahun 93. Dia temannya. Maksudnya 30 tahun lebih. Iya, mau udah ngajar itu ya? Iya, Prof. Jadi waktu S2 sudah ngajar? Sudah, Prof. Di mana dulu? Dulu di Mercu Buana, Prof. Oh, Mercu Buana. Oh, wah, dengan salah satu pembina kita ya. Mercu Buana. Nah, di sana ngajar ekonomi juga atau manajemen? Betul, Prof. Manajemen keuangan. Nah, sekarang manajemen keuangan juga. Betul, Prof. Ngajar juga ya? Ngajar, Prof. Justru itu yang utama. Saya kira cuma jadi dekan begitu. Ibu tersenyum. Jadi DP Mania mengajar, belajar dan semuanya itu nggak ada henti ya Bu ya? Iya. Gimana sampai walaupun nanti insya Allah di bulan Februari kita tunggu nih Prof. Kan Ibu Ati bilang wah ada acara akbar nanti ya. Iya, apalagi ini di Universitas Teologi. Ini kampusnya juga bagus, keren gitu ya. Keren sekali. Keren sekali kan Bu. Ibu tertarik bukan karena kerennya aja ini ya. Karena pembinanya. Karena pembinanya. Siapa pembinanya Bu? Pembinanya kan jadi penyiar gitu. Pembinanya multi talent ya, semua bisa. Iya. Ibu kayaknya ngelirik pembinanya siapa? Memang kebetulan sekali karena saya dulu waktu di Chicago itu mula-mula jadi demografer. Iya. Kemudian saya masuk untuk S3 psikologi, tapi belum sampai 1 semester. Rasanya kalau psikolog itu apa laku di Indonesia, karena saya belum pernah kuliah psikologi di Indonesia, sehingga saya lapor pada pembina saya apa saya boleh pindah dari psikologi. Kenapa? Karena saya kira tidak laku psikologi itu di Indonesia. Aneh itu, bacanya juga susah. Lalu boleh pindah apa? Sosiologi. Kenapa? Karena saya banyak bergaul dengan masyarakat. Jadi saya ingin pengetahuan kemasyarakatan yang tuntas gitu. Oh boleh. Akhirnya semester berikutnya saya pindah ke sosiologi. Kuliah psikologinya langsung ditarik karena ternyata psikologi itu merupakan kuliah-kuliah yang wajib juga di sosiologi, sehingga saya merupakan psikolog yang sosiolog gitu. Karena kebetulan pembina saya itu lagi seneng-senengnya psikologi. Beliau seorang profesor sosiologi, tapi karena menangani masalah KB itu banyak masalah psikologi, sehingga beliau sendiri belajar psikologi, saya belajar sosiologi. Ini kado. Akhirnya saya selesai dengan sosiologi dalam waktu yang cepat karena bersama-sama profesornya belajar. Jadi saya tadi tanya sama Bu Ati, apa boleh saya belajar ekonomi? Karena saya kecil sekali belajar ekonominya di Chicago itu, karena banyak psikologi, banyak sosiologi, dan banyak komunikasi. Nah ini ekonomi saya kurang itu. Nah ini akan saya tambah nanti barangkali kuliah lagi bidang ekonomi sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa gitu ya. Luar biasa semangatnya ya. Harus dicontoh nih sama generasi sekarang bahwa yang namanya proses belajar itu tidak ada berhenti ya. Sampai hayat selama hayat dikandung badan ya. Iya. Gimana Bu Ati? Diterima Prof sebagai lebih pintar dari profesornya. Tapi luar biasa semangatnya untuk tetap menimba ilmu ya. Iya. Kalau Ibu linear terus ya? Waktu S1 sih sebetulnya tidak. Saya di statistika waktu di Unpad. Oh. Tapi di S2 dan S3 saya baru di ekonomi. Sama dengan saya. Saya sampai BA itu di statistik. Oh. Suhu saya kan. Kebetulan guru-gurunya itu, dosennya itu adalah ahli-ahli PBB. Jadi yang diajarkan itu sebenarnya sama dengan sarjana S1. Sehingga waktu di Chicago saya dikasih kuliah Introduction to Statistics, itu saya bilang guru besarnya saya,
saya udah ngajar ini, karena dosen saya itu sebenarnya ahli-ahli, tidak seperti kuliah S1 tapi langsung kuliah sudah S2. Boleh kamu harus lulus tes. Saya dites statistik itu, lalu saya lulus, saya masuk ke S2-nya statistik di sana. Itu isinya orang berjenggot semua karena S3 kan. Jadi saya ilmu statistiknya itu menjadi tinggi sekali, biarpun saya keringetan waktu kuliah itu karena sudah sangat advance. Tetapi karena dosen saya di Indonesia itu juga expert PBB, maka dengan sendirinya levelnya kan sama saja. Statistik itu isinya kan itu saja. Makanya lalu pindah ke ekonomi ya. Itu agak dekat ekonomi dengan statistik itu. Makanya ekonominya milihnya keuangan tuh. Karena masih hitung-hitungan juga gitu ya. Hitung-hitungan dan tren ya. Masalah tren. Ya, betul. Oke. Bu Ati, mahasiswa yang tadi masuknya banyak ya, 3.000-an ya, hampir 3.000-an. Nggak batasan usia sih nggak ada batasan untuk menuntut ilmu ya. Rata-rata usia mahasiswanya ada seumuran saya. Juga karena Prof tadi, aduh saya harus kuliah lagi begitu kata Prof. Ya, banyak mahasiswa yang sudah bekerja juga. Jadi tidak hanya lulusan SMA harus graduate saja, tapi banyak juga yang sudah bekerja. Jadi memang tidak ada batasan umur. Alhamdulillah kita merangkul semua masyarakat yang memang berkeinginan, yang masih berkeinginan untuk melanjutkan studi dan tadi menimba ilmu. Karena sekarang ini kesempatan untuk menambah ilmu, bahkan yang sudah bekerja itu kuliahnya bisa lebih pendek ya. Betul Prof. Jadi sekarang difasilitasi oleh Kemendikbud bahwa pengalaman bekerja itu bisa diakui sebagai SKS. Jadi kalau orang udah punya pengalaman kerja di bidang keuangan selama 5 tahun mungkin, bagi mereka ya sudah tidak perlu lagi ngambil mata kuliah keuangan kan. Jadi sudah bisa dikonversi ke SKS. Jadi S1 kalau punya pengalaman kerja mungkin bisa hanya 2 tahun. Lebih singkat ya. S2 dengan pengalaman kerja mungkin bisa 1 tahun. Dan itu memang program pemerintah ya, artinya bukan trilogi terus memudahkan, tapi memang program dari pemerintah. Jadi ada prosedur tersendiri bagaimana penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL namanya, Komisi Pembelajaran Lanjutan. Oke. Dan itu dinilai apa kerjaannya itu tidak semua otomatis diakui, tapi dinilai ya. Betul. Ada proses asesmennya Prof. Oke, Prof sendiri S3-nya di ICC itu cuma setahun ya Prof ya? Kalau dilihat dari dilihat dari S2-nya, S3-nya kurang dari setahun itu. Malah kurang dari setahun. Iya. Karena semua mata kuliahnya sudah diambil, jadi sudah tinggal menyesuaikan saja, tinggal menyelesaikan disertasi dan kemudian mengambil ujian. Karena pengalaman saya survei di Indonesia sebagai pegawai Biro Pusat Statistik itu dinilai, dan saya tidak harus melakukan survei, tidak harus melakukan riset. Itu risetnya tinggal mengolah hasil riset. Nah itu, jadi saya untung kalau riset itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Saya tidak ada lagi itu, tinggal hasilnya ada hasil riset sudah diolah, belum ya sudah kamu olah itu saja. Saya tinggal mengolah. Nah itu untungnya. Jadi orang-orang heran kenapa Haryono kuliahnya pendek betul. Nah sudah, saya tidak ikut lagi melakukan riset, tidak lagi ikut melakukan metodologi, belajar metodologi, karena saya sudah saya ajari itu profesornya dari Chicago bagaimana mengolah melakukan sampling di negara yang besar seperti Indonesia. Itu belajar dari saya malahan. Bahkan bagaimana membuat non-respon menjadi sangat valid, itu bisa belajar dari saya. Saya ikut bekerja di BPS itu selama tahun 63 sampai
tahun 69. Jadi kan 6 tahun bekerja dan melakukan berbagai survei dengan sampling. Nah itu untungnya, tapi orang nggak tahu kalau saya sudah bekerja. Jadi bahwa Universitas Chicago itu sudah melakukan RPL di sini baru ya. Udah rekognisi ya Prof ya. Saya sudah RPL di sana. Iya. Prof, kita lanjutkan lagi nih Prof, masih ada waktu ya Prof ya. Saya kira ini kesempatan Bu Ati untuk menjelaskan kira-kira menurut bayangan Bu Ati apa yang harus kita sajikan pada bulan Februari nanti. Bayangannya Ibu dan menjadi kenyataan. Bayangan saya, kita akan membranding lagi trilogi, bahwa trilogi itu tidak terlepas dari Stekti, sudah begitu punya nama besar. Iya. Jadi tidak ada bahwa Stekti sudah hilang diganti trilogi, bukan begitu. Tetapi trilogi adalah pengembangan dari Stekti. Oke. Mudah-mudahan dengan seperti itu trilogi akan semakin dikenal, kemudian trilogi juga akan menjadi pilihan calon mahasiswa sebagai tempat kuliah. Oke. Dan dengan sendirinya lulusannya akan mempunyai kualitas yang lebih baik lagi. Betul, itu PR kita di dalam ya Prof ya. Memperbaiki kualitas pengajaran, kualitas semua sarana dan prasarana. Betul. Yang akan mendukung semua proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Lebih-lebih lagi kesempatan sekarang ini kuliah di luar kampus itu sangat dihargai kan. Jadi misalnya Ibu di bidang manajemen perusahaan itu lebih mengirim mahasiswanya ke perusahaan, kemudian ditanya apa yang diperoleh dari sana. Itu akan lebih berharga daripada mendengarkan pidato dosen gitu kan. Betul, trilogi sangat mengikuti program pemerintah MBKM. Banyak sekali mahasiswa yang melakukan MBKM Prof, terutama untuk studi independen. Jadi studi independen itu kan konsepnya adalah mereka belajar di luar kampus. Jadi mahasiswa yang sudah selesai studi independen biasanya kita minta untuk presentasi kira-kira apa sih yang mereka dapat di sana. Kebanyakan dari mereka memang di luar bidangnya. Jadi orang manajemen tiba-tiba waktu studi independennya bikin web, sehingga mereka punya wawasan tambahan. Dan mungkin memang itu ya tujuan pemerintah. Jadi mahasiswa itu punya pengalaman di luar program studinya. Lalu dosennya menilai ya? Ya, kalau penilaian langsung dari sana, tapi kita kan juga harus tahu apa sih yang mereka dapatkan di sana, sehingga kalau ada yang sesuatu yang bagus kan kenapa tidak kemudian kita jadikan bagian dari kurikulum kita juga. Jadi banyak sekali manfaat dari MBKM itu. Dan sudah dipraktekkan di? Sudah. Bagus. Apalagi trilogi dengan KKN-nya yang mungkin sangat menjadi program pemerintah ya dari zaman Prof mungkin dulu, di mana kita ini memang harus membangun desa. Nah sebelum program MBKM membangun desa, trilogi sudah punya juga program tersendiri. Iya. Memang pembinanya ya sangat memperhatikan pembangunan desa, di mana mahasiswa trilogi diwajibkan setiap tahun sekali untuk selama 1 bulan berada di desa membangun desa. Ibu termasuk waktu itu? Alhamdulillah Prof, saya ikut menjadi membina mahasiswa untuk menjadi duta inovasi di Bogor. Dan mahasiswa trilogi menjadi juara favorit. Wah, hebat. Iya. Jadi mahasiswanya dari desa balik lagi ke desa membangun desanya ya. Membuat inovasi kecil tapi sangat berarti. Contohnya apa nih Bu? Misalnya dulu di daerah Tenjolaya itu mereka penghasil jambu kristal. Lagi ngetren ya jambu kristal. Iya. Ternyata di sana mereka punya perkebunannya, kemudian yang bagus-bagusnya dijual, yang tidak bagus-bagusnya itu kita ajarkan untuk diolah. Jadi dodol, jadi keripik. Jadi itu karya-karya mahasiswa kita. Terus mereka banyak yang membantu membuat web-web di kelurahan, di RT untuk pelayanan kelurahan. Yang melek digital gitu ya. Terus yang menarik adalah
ada satu kelompok yang membuat saluran air, Prof. Saluran air itu dibuat sekat dan dibersihkan sehingga di dalamnya dikasih ikan. Oh. Jadi untuk taraf desa ya, Iya. desa bisa menghasilkan ikan dari selokan-selokan yang ada di desa. Itu juga dibuat. Karena airnya jadi bersih. Betul. Iya, malah jadi wisata juga ya. Terus desa-desa, jalan-jalan desa yang masuk berada ke hutan-hutan begitu yang gelap, tidak ada penerangan, mereka buatkan bambu-bambu dengan dilapisi oleh stiker yang fosforisensi sehingga kalau ada motor gitu bisa bercahaya sendiri. Jadi inovasi-inovasi kecil seperti itu yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa teknologi di desa. Ya, itu inovasinya bukan kecil kalau gitu ya, Prof. Walaupun yang dibuatnya inovasi kecil tapi manfaatnya luar biasa. Iya. Oke. Wah, itu perlu diangkat ya untuk para peserta KKN yang baru ya. Betul. Yang sekarang pun begitu. Jadi kita programnya 2 tahun untuk menjadi duta inovasi di Bogor, di daerah Bogor, di Jagaraya, di wilayah sekitar IPB Bogor sana. Pamijahan, yang sekarang Pamijahan Prof. Yang sekarang sedang berlaku. Yang baru saja selesai itu di desa Pamijahan. Di Bogor juga. Di Bogor. Oke. Bu, ini ada WhatsApp yang masuk. Bu, ini untuk biayanya, nanya biaya. Masuk Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora ini biar berapa sih, Bu? Iya ya. Iya, lah Ibu lihat contekan dulu. Karena kan mungkin ini pengen bergabung gitu ya. Jadi mahasiswanya di Trilogi, apalagi di bidang Fakultas Ekonominya nih, Prof. Untuk biaya mungkin setiap prodi akan punya perbedaan biaya ya. Iya. Sebagai contoh di manajemen itu SPP per semester sekitar 7 juta. Jadi kita menganut sistemnya UKT. Jadi hanya satu pembayaran untuk semua. Jadi tidak ada lagi nanti biaya ini, biaya ujian, biaya ini itu nggak ada. Jadi satu paket 7 juta per semester sudah termasuk semua biaya. Mungkin nanti biaya tambahan hanya satu pada saat mungkin wisuda, karena kalau wisuda kan biasanya acaranya berbeda sehingga ada biaya tambahan pada saat wisuda. Iya, terus websitenya Bu katanya di sini kalau mau bergabung ke Trilogi. Oh silahkan. Websitenya trilogi.ac.id. Jadi nanti begitu masuk website langsung ada pendaftaran. Nah di situ informasi pendaftaran akan ada. Oke. Dan bebas uang gedung, bebas uang pangkal dan sebagainya. Ya, betul. Ya semester saja. Iya. Oke, Bu, sebelum mengakhiri ya obrolan kita di Rebuan Haryono Show, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk penguatan kembali refleksi jelang akhir tahun ini, Bu? Iya, silakan Ibu. Baik, saya mengajak semua sivitas akademika Universitas Trilogi untuk meningkatkan kualitas trilogi sehingga trilogi menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan diri menambah ilmu. Baik. Kesimpulannya bersama kita di Rebuan bersama saya kira Bu Atik sudah menyimpulkan tadi bahwa trilogi siap membantu setiap insan di Indonesia ini menjadi sarjana-sarjana yang berkualitas dan sanggup membangun negara dan bangsanya. Baik. Oke, baik TV Mania, terima kasih untuk semuanya. Ibu Ati, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih sekali. Oke, Ibu Dr. Ati Herawati MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Trilogi Jakarta. Prof, kita di Rebuan yang akan datang pasti dengan tamu-tamu istimewa yang lainnya ya, Prof ya? Iya. Baik TV Mania yang ketinggalan, nanti obrolan kita di Haryono Show bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Sku34DFM ya. Terima kasih yang sudah nontonin terus langsung di IG-nya Sku34DFM Jakarta. Yang sudah bertanya juga tadi, terima kasih di WhatsApp 0811991034. Ibu sehat selalu ya Bu ya. Tetap semangat ya. Sama-sama Prof, sehat selalu Prof. Pak Hendra. Iya. Baik TV Mania, terima kasih untuk semuanya. Akhirnya Hendra bersama sang profesor juga Bu Ati pamit di Haryono Show kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.